Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi mengenai materi tentang perilaku periklanan. Adapun anggota dari kelompok 1 yakni Nur Adelia Fajrianti, Nur Aprilasari, Nur Fadilah Yunus, Deniwa Prianta, Ridwan, Kurniati, Miftahul Jannah, dan Nur Hikmah. Selanjutnya, materi yang pertama, yaitu pengertian periklanan. Iklan atau periklanan adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak langsung yang bertujuan untuk membujuk, menggiring, atau mempersuasi para pendengar atau pemirsa dan pembaca yang disampaikan melalui media yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat tentang sebuah produk atau jasa yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan tindakan menguntungkan bagi pihak pembuat iklan tersebut. Iklan menjadi komunikasi komersial atau non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi yang merupakan media iklan yang paling potensial, radio, media lokal, regional, dan nasional. Adapun surat kabar atau koran yang penyampaian pesan lebih kompleks, adapun majalah dan direct mail atau pengeposan langsung. Jenis-jenis iklan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan atau periklanan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, media cetak. Media cetak yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan jumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik yaitu media dengan teknologi dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Yang ketiga, media luar ruang. Media luar ruang yaitu media iklan atau biasanya berukuran besar yang dipasang di tempat terbuka seperti di pinggir jalan, pusat keramaian, tembok, dan sebagainya. Dan yang keempat, media lini bawah. Media lini bawah yaitu media-media yang digunakan untuk mengiklankan produk. Selanjutnya yaitu fungsi iklan. Terdapat 5 fungsi iklan yaitu sebagai berikut. 1. Informin atau memberikan informasi. Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. 2. Persuading atau mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. 3. Yaitu reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. 4. Yaitu adding value atau memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah dengan cara penyempurnaan kualitas dan inovasi pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. 5. Yaitu assisting atau mendampingi. Peranan periklanan sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Kemudian tujuan iklan. Tujuan iklan adalah untuk mempersuasi para pendengar, pemirsa, dan pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu. Selain itu, iklan bertujuan untuk mengenalkan suatu produk, menarik perhatian konsumen tentang keberadaan produk dan agar mau membelinya. Iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang untuk suatu produk atau sebagai pemicu penjualan-penjualan cepat. Iklan sangat unik karena dapat mencapai tujuan meskipun disampaikan dengan panjang lebar dan terkadang membingungkan. Selanjutnya, etika dalam periklanan. Apa itu etika periklanan? Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan.
Alasan perlu adanya etika dalam periklanan, walaupun iklan memiliki tujuan komersil, kenyamanan konsumen tetaplah menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam membuat iklan harus beretika agar tidak merugikan masyarakat atau pihak lain. Bahkan lebih baik bisa memberikan nilai edukasi dan manfaat bagi pembaca iklan. Karakteristik periklanan yang pertama, komunikasi non-pribadi berbayar. Berbeda dengan hubungan masyarakat, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengiklankan produk mereka. Selain itu, target individu adalah audiens secara luas, bukan individu tertentu, seperti pada penjualan pribadi. Yang kedua, ditransmisikan melalui media. Itu mencakup media cetak seperti majalah dan koran, media non-cetak seperti radio dan televisi, media luar ruangan seperti papan reklame, dan media internet seperti website dan media sosial. Yang ketiga, bersifat informatif dan persuasif. Melaluinya, perusahaan memberikan informasi tentang produk. Mereka juga berusaha menarik emosi konsumen, mendorong permintaan, dan menghasilkan pembelian. Yang keempat, elemen integral dari komunikasi pemasaran. Perusahaan dapat mengkombinasikannya dengan berbagai bauran promosi lainnya, seperti promosi penjualan pribadi atau publisitas. Yang kelima, komunikasi satu arah. Pesan iklan mengalir dari pengirim ke penerima, tetapi tidak bisa sebaliknya. Perusahaan menggunakan untuk menginformasikan dan membujuk audiens, tetapi audiens tidak bisa menanggapi dan berkomunikasi langsung dengan iklan. Yang keenam, tunduk pada proses selektif konsumen. Efektivitas iklan tergantung pada bagaimana audiens memproses pesan. Perusahaan tidak memiliki kendali atas paparan atau persepsi audiens. Selain itu, audiens juga tidak harus memperhatikan atau menanggapi iklan. Berikut manfaat iklan dan advertising. 1. Meningkatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan. Ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Dan keempat, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Kelima, menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang. Keenam, membantu meningkatkan penjualan. Dan terakhir, mempromosikan dan memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya. Sifat dan daya tarik iklan. Sifat-sifat iklan yang pertama yaitu public presentation. Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang produk yang diiklankan. Yang kedua, persuasif. Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan informasi. Yang ketiga, amplified expressive. Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui gambar dan suara untuk mengunggah dan mempengaruhi perasaan khalayak. Yang keempat yaitu impersonality. Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan dan menanggapinya karena merupakan komunikasi yang monolog. Kemudian daya tarik iklan. Yang pertama, daya tarik peran pendukung. Kedua, daya tarik humor. Ketiga, daya tarik rasa takut. Yang keempat, daya tarik rasa bersalah. Kelima, pemakaian unsur seksual. Yang keenam, daya tarik musik iklan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan periklanan. Kelebihannya yaitu yang pertama, periklanan adalah cara mudah untuk membuat proposisi nilai. Kedua, periklanan menciptakan cara untuk membedakan brand dan produk dari pesaing. Orang saat ini tidak hanya ingin membeli sesuatu yang cukup baik, mereka ingin membeli produk terbaik dengan harga yang terbaik. Yang ketiga, mencapai banyak demografi secara bersamaan. Keempat, satu target demografi juga dapat ditekankan. Periklanan juga memungkinkan bisnis untuk secara khusus menargetkan satu demografis. Ini terlihat dengan melakukan kampanye pengiriman surat, pemasaran email, dan bahkan iklan makanan yang ditayangkan tepat ketika orang selesai mengerjakan kegiatannya. Dan yang terakhir, membantu bisnis mencapai demografi yang super spesifik. Selanjutnya, kekurangan dari periklanan yaitu yang pertama, memerlukan waktu dan uang.
Iklan itu tidak murah. Iklan akan selalu menghabiskan waktu, uang, atau keduanya untuk dapat menyelesaikan kampanye pemasaran dengan sukses. Yang kedua, pesan akan mudah hilang jika memberikan informasi secara berlebihan. Pesan iklan akan mudah hilang karena pengiklanan tidak mengkomunikasikan nilai dengan benar. Yang ketiga, hasil tidak pernah dijamin. Yang keempat, ada banyak sekali platform yang menerima iklan. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk tetap berada di dunia informatika. Karena kampanye iklan dapat mendunia atau viral dalam hitungan menit bahkan detik di internet. Akan sangat sulit bagi sebuah bisnis untuk tetap unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini menuntut bisnis untuk terus berinovasi, berkreasi dan menemukan pendekatan baru untuk memberikan pesan yang unik.